Ya, pemirsa pengasuh Majelis Taklim di Kediri, Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki, menyampaikan permohonan maaf setelah video dirinya menciumi pipi anak kecil di atas panggung saat berceramah viral di media sosial. Beredar di media sosial dan viral, pengasuh Majelis Taklim di Kediri, Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki, mencium pipi anak kecil di panggung saat ceramah. Aksi ini langsung mendapat reaksi beragam dari netizen karena dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang penceramah. Menanggapi kecaman dari netizen, dai muda Ilham menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka. Kejadian ini merupakan khilafan pribadi dan berkomitmen untuk memperbaiki diri serta menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Ilham menegaskan video yang beredar merupakan video lama yang kini telah dihapus dari seluruh media sosial resmi Majelis Taklim yang dipimpinnya. Menurutnya, anak-anak yang tampak dalam video itu merupakan peserta rutin pengajian yang berada dalam pengawasan orang tua masing-masing. Menanggapi polemik ini, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa tindakan itu tidak sejalan dengan nilai-nilai pendidikan keagamaan yang menjunjung tinggi etika, penghormatan, dan prinsip pesantren serta madrasah ramah anak. Menurut Syafi'i, Kemenak sejalan dengan kritik publik yang menilai tindakan tersebut berlebihan dan tidak pantas dalam konteks dakwah. Ia menambahkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap implementasi madrasah ramah anak dan melakukan langkah pembinaan jika perilaku serupa terus berulang. Kita tadi sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa itu bisa hindari. Tadi kan sudah kita sampaikan pengawasan itu termasuk itu supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Kementerian Agama berharap para pendakwah dan tokoh agama tetap menjaga marwah dakwah sebagai ruang edukasi moral dan spiritual, bukan panggung sensasi yang justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, viral di media sosial, pengasuh Majelis Taklim di Kediri, Yahya Al-Maliki, mencium pipi anak kecil di panggung saat ceramah. Aksi tersebut sontak menuai kecaman masyarakat. Kita akan membahasnya, pemirsa, lebih dalam. Sudah ada Sekjen Gernas Ayo Mondok, yakni Kiai Haji Zahrul Azhar As'ad atau Gus Hans yang sering kita sebut, serta Wakil Sekjen MUI Ihsan Abdullah, dan juga anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Demokrat, Pak Danang Samodra. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anissa. Baik, saya langsung saja, mungkin yang pertama saya ingin ke Gus Hans ya. Gus Hans, ini kalau kita lihat, kita semuanya tentu sepakat begitu ya bahwa tindakan yang kemudian dilakukan oleh pengasuh Majelis Taklim di Kediri ini tidak pantas untuk dilakukan di depan umum begitu ya, dan kemudian juga mencederai marwah dari dakwah karena beredar luas sekali di media sosial begitu ya. Tapi kalau dari pandangan Anda sendiri seperti apa, Gus Hans? Ya, saya pertama kali menyampaikan prihatin atas kejadian ini dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kepada siapapun dan oleh siapapun. Bagaimanapun juga prinsip berdakwah kita itu adalah ada kaidah al-qudwah berdakwah. Bagaimana ketika kita berdakwah itu harus menjadi teladan ketika atau saat kita berdakwah. Sementara apa yang dilakukan oleh Ilham tadi ini kan tidak mencerminkan tentang bagaimana kita harus merespon atau merespek dengan baik kepada anak kecil yang bukan muhrimnya. Walaupun itu bukan masih belum balik, tapi itu sesuatu yang tidak pantas karena kaidah kepantasan itu kan masing-masing culture berbeda-beda. Dan kita sepakat bahwa hal yang dilakukan oleh
pendakwah ini menurut saya memang tidak pantas untuk dilakukan di depan umum. Sementara mereka, Mas Ilham ini juga menyandang sebagai pendakwah. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Dan memang saya tadi juga barusan saya telepon juga belum diangkat sama yang bersangkutan. Saya minta klarifikasi sebenarnya seperti apa. Dan setelah saya cek, kita sebenarnya punya komunitas yang namanya Asparagus ya, aspirasi Paragus, yang biasa selama ini kita komunikasi agar kita tetap on the track di dalam melakukan dakwah. Tetapi ternyata menurut informasi teman-teman, yang bersangkutan tidak pernah aktif di dalam kegiatan yang kita jalin bersama-sama ini. Oke, baik. Tapi Gusan, artinya kan karena ini juga sudah menimbulkan keprihatinan besar begitu ya, karena terjadi di dalam konteksnya adalah dakwah di mana memang seharusnya batasan antara ekspresi dan juga ekspresi kasih sayang begitu ya, dan juga tindakan yang berpotensi ini bisa menimbulkan adanya ketidakelokan begitu ya, tidak etis begitu bisa kita sampaikan secara keagamaan terutama terhadap anak-anak. Sebetulnya menurut Anda batasan-batasannya itu seperti apa, Gus Hans? Ya, menurut saya apa yang dilakukan itu sudah melampaui batas ya, dengan mencium sampai seperti yang kita lihat bersama-sama ini ya, cukup salaman, cium tangan cukuplah untuk yang masih belum balik, tidak masalah, laki-laki perempuan kalau misalnya memang itu belum balik. Tetapi kalau memang sudah balik, walaupun kepada santri, kepada bunyai atau kepada kiainya, maka sebaiknya memang para pimpinan pengasuh pesantren tidak boleh bersalaman antara laki-laki dan perempuan, dan itu kan sudah menjadi kaidah fikih kita kan, memang tidak diperbolehkan, kita mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu yang kami maksud, kita sebagai pendakwah sebaiknya memberikan contoh di depan publik. Kami tidak ingin mempermasalahkan di belakang seperti apa, tetapi ketika dia berdakwah, maka orang-orang pasti akan melihat siapa yang berdakwah dan dia akan mencontoh, karena ada konsep uswah di dalam berdakwah itu, dan orang akan melihat dan mencontoh dari apa yang ia sampaikan dan ia tunjukkan di depan publik itu. Tentu itu akan sangat berbahaya sekali begitu ya ke depannya ketika memang dicontoh juga bagi pendakwa-pendakwa yang lain. Kalau begitu saya ingin ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, bagaimana penilaian dari lembaga terhadap tindakan seorang penceramah yang mencium pipi anak kecil di ruang publik begitu ya, di depan umum? Apakah ini termasuk kategori pelanggaran etik dakwah atau mungkin bisa berdampak juga nih secara hukum, atau memang masih sanksi norma-norma sosial saja menurut Anda? Pak Ihsan, mohon maaf sepertinya belum dibuka suaranya. Ya, tentu ini kita harus lihat apakah sebuah kekhilafan atau kebiasaan. Yang jelas kontrol sosial dari masyarakat ini, netizen ya terutama, ini kan bagian dari mengingatkan sebuah kekeliruan yang dilakukan di ruang publik. Jadi walaupun yang dicium itu masih anak-anak di bawah umur, belum akil balik, tetapi karena dilakukan di publik ya, di ruang publik, ya nampaknya itu kan tidak pantas ya. Dan yang bersangkutan sudah memohon maaf. Saya kira ini bagus ya, bagian dari kontrol sosial dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisob. Jadi kita saling mengingatkan dan saling menyayangi tentu untuk berbuat kebaikan. Dan yang keliru ya tentu tadi sudah Gus Ilham sudah meminta maaf bahwa itu adalah kekeliruan, dan semoga di masa yang akan datang ini tidak diulang ya. Jadi kalau kita sayang dengan anak-anak, tentu ada yang laki dan yang perempuan itu juga harus diperlakukan sama. Jadi jangan yang wanita saja misalnya yang dicium, dan kalau kita sayang tentu ciumnya keningnya ya, apa jidatnya ya, sini ya, atau di kening sini ya. Jadi bukan di pipi atau di bagian. Ya, saya kira yang tidak elok ya, tidak pantas. Dan tentu kita semua, bukan perbuatan tersebut jangan dilihat sebagai perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, tapi mari kita lihat sebagai suatu perbuatan yang kurang etis, yang kurang pantas. Dan oleh karenanya kita sudah mengingatkan. Alhamdulillah kita punya netizen sangat bagus ya. Tindakan-tindakan yang kira-kira tidak baik dilakukan di muka publik itu juga dikritik ya. Dan bagian dari kritik itu adalah
bagian dari kritik sosial atau kontrol sosial yang tentu harus diterima ya sebagai suatu peringatan buat kita semua. Karena siapapun tentu pernah melakukan kekeliruan di muka publik ya. Kadang kita lupa, sadar dan lain-lain. Saya kira itu ya. Jangan dilanjutkan menjadi perdebatan hukum apalagi, tapi mari kita maafkan perbuatan beliau sebagai suatu kritik, dan beliau sudah meminta maaf. Itu yang penting. Karena dakwah itu kan bil hikmi, penuh makna, penuh arti, dan penuh kasih sayang disampaikan. Oke, kalau dari MUI begitu ya, ini menganjurkan untuk ya dalam artian adalah permintaan maafnya diterima begitu ya, karena memang ada sebuah kekeliruan begitu, karena memang sudah mendapatkan juga sanksi sosial begitu ya, sanksi-sanksi sosial sebagaimana kontrol sosial yang sudah dilakukan oleh netizen. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ihsan. Nah, tapi kalau dari Pak Nanang dari DPR sendiri melihatnya, menyikapinya apakah cukup secara etik atau memang sudah masuk ke ranah perlindungan anak kah, atau seperti apa Pak Nanang? Jadi kalau kami melihat keadaan seperti ini ya sangat menyayangkan mengapa bisa terjadi seperti itu. Mungkin itu satu kehilafan. Karena saya sendiri teringat 40 tahun yang lalu, ya bersama keluarga dapat beasiswa sekolah di Belanda. Anak-anak saya masih TK, TK-nya di TK GA. Kemudian biasa mencium tangan ibu guru. Dan begitu sampai di Belanda, ibu gurunya marah. Mengapa cium tangan? Seharusnya kamu cium pipi gurunya. Anak saya jadi bingung, bagaimana Pak ini? Tanya dan sebagainya. Adalah shock culture seperti itu. Nah, saya melihat dari sini, Gus Elham ini mungkin karena usianya muda dan milenial, mungkin menganggap hal-hal seperti itu sesuatu yang tidak jadi masalah. Hal dari kacamata kita di sini itu suatu yang kira-kira kurang sudah kalau ditayangkan di depan. Jadi dari kami masih bisa ini menjadi bagian kita toleran bahwa ini bukan sesuatu yang melanggar hukum, tapi karena kalaupun melanggar ya sangat-sangat ringan lah, tidak sesuatu yang berat. Dan saya menyayangkan di saat kita sedang memperjuangkan sekolah Islam ini bisa lebih disetarakan sama dengan sekolah-sekolah negeri, artinya pemerintah sudah membuat dirjen pesantren di Kementerian Agama, kok tiba-tiba ada muncul kasus-kasus seperti ini. Jangan-jangan nanti dikhawatirkan pengelola pondok-pondok itu semuanya perilakunya seperti itu. Jadi ya, tapi dengan permohonan maaf, mudah-mudahan semuanya bisa clear dan netizen bisa memahami agar kita bisa menerima dengan sabar dan supaya tidak terulang lagi. Dan menurut saya dari Gus Elham sendiri tentunya dengan kejadian sangat terpukul, tidak menduga kejadian seperti ini ya. Minimal saran saya supaya lebih berhati-hati dalam bersikap ke depan. Terima kasih. Oke, artinya memang bisa menimbulkan sentimen yang tidak baik untuk lembaga lainnya seperti Dirjen Pesantren yang baru saja muncul juga. Tapi kalau dari Gus Han seperti apa? Apakah kemudian sepakat ini memang batasannya adalah untuk sanksi norma sosial begitu ya? Perlu diakui ada kekeliruan di sana, betul, namun tidak masuk pada pelanggaran hukum. Atau memang ada pandangan juga apakah perlu adanya standar etika dakwah secara nasional kah? Standar etikanya seperti apa? Mungkin semacam kode mubalik begitu ya, untuk kemudian mencegah kasus serupa agar tidak timbul kembali ke depannya, Gus Hans. Ya, saya kira kita untung ya punya netizen yang melebihi kecanggihannya malaikat ya. Jadi malah alhamdulillah bisa meringankan dosa dari orang-orang yang selama ini menjadi public figure. Dan saya melihat sih kita tidak fair juga ketika hanya satu kesalahan dilakukan oleh Mas Ilham ini, Gus Ilham ini, akhirnya membuat seakan-akan dia sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi ketika ada benalu dalam sebuah pohon, bukan pohonnya kita tebang, tapi benalu yang kita buang. Dan ketika dia bisa memperbaiki diri, maka alhamdulillah mudah-mudahan dengan potensi yang ada, tinggal teruskan saja, tinggal dikurangin, dihilangin budaya atau kebiasaan yang memang menurut publik tidak baik begitu. Nah, kalau masalah kaidah-kaidah di dalam berdakwah sebenarnya kan di dalam pesantren sudah diajarkan. Tetapi yang penting kuncinya adalah bagaimana kita tidak konstitusi syariahnya tidak terlanggar begitu.
Jadi dengan bagaimana kita menjaga antar mahram dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya itu sudah dipegang, maka insya Allah tidak akan menjadi problem bagi masyarakat. Mungkin itu sih kalau misalnya sampai masalah hukum kayaknya masih belum terlalu sampai ke sana ya. Tapi lebih kepada secara sosial memang harus kita luruskan. Ini kan masih muda ini, nggak tahu masih usia berapa. Kalau nggak salah tahun 2001, masih panjang dan masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa memperbaiki lagi agar dakwahnya lebih mengenal lagi. Toh setiap dakwah itu orang kan punya segmentasi sendiri-sendiri ya, dan bisa jadi di antara sekitarnya itu cocok di sisi yang lain, mungkin di sisi ini saja yang harus kita perbaiki. Oke, seluruhnya sepakat tidak menyentuh perdebatan hukum, begitu sudah ada norma-norma sosial yang langsung didapatkan oleh dari Gus Ilham begitu ya. Nah, tapi kalau dari Pak Ihsan, jadi kalau kasus ini kan kita lihat sepertinya juga ada celah dari pengawasan di lingkungan Majelis Taklim tersebut begitu. Tapi apakah kemudian MUI memilikikah mekanisme untuk menilai kelayakan atau mungkin ada pembinaan ulang bagi para pendakwah yang viral seperti yang kita tahu karena tindakan yang tidak pantas, bagaimana yang disampaikan kita tidak akan menyentuh perdebatan hukumnya begitu ya, karena ini sudah ada sanksi-sanksi norma sosial. Apakah kemudian pembinaannya juga perlu ditingkatkan kembali atau seperti apa, Pak Ihsan? Pak Ihsan, mohon maaf sekali lagi suaranya belum terdengar. Iya Mbak Anissa, di Majelis Ulama Indonesia itu ada standarisasi dakwah. Itu para dakwah itu sesungguhnya sudah dibekali, di training dengan pembekalan bagaimana menjadi seorang dakwah. Misalnya dalam hal wawasan kebangsaan, wawasan keulamaan, wawasan keilmuan, wawasan keagamaannya. Nah ini maksudnya agar tidaklah sang ustadz atau penceramah atau juru dakwah itu melakukan hal-hal yang tidak pas ya, di ranah-ranah di ruang-ruang publik, bahkan di ruang private sekalipun kan begitu. Karena sesungguhnya dakwah ini kan memberi contoh bagaimana seorang dakwah itu bisa diikuti oleh netizen atau oleh audiensnya atau oleh majelisnya. Nah, gitu. Jadi kalau contohnya baik, tentu semua pengikutnya ya, semua jamaahnya pasti mengikuti dengan baik. Tetapi kalau contohnya tidak baik, ya tentu ya jangan ya, pasti juga tidak baik. Nah itu. Nah karena ada pendakwah itu merupakan contoh yang diteladani oleh masyarakat, maka segala ucapan dan perbuatannya tentu yang harus terukur. Nah makanya di Majelis Ulama Indonesia itu ada standarisasi dakwah. Nah itu, Mbak Nisa. Oke. Ya. Baik, kalau begitu saya juga ingin ke Pak Nanang. Pak Nanang, kalau di satu sisi begitu ya masyarakat memang marah begitu, kemudian melihat hal-hal yang tidak sebaiknya dan juga tidak elok begitu ya mereka lihat. Tapi di sisi lain juga masih banyak yang menanggapi seperti yang Anda sampaikan tadi, hal seperti itu sebetulnya masih biasa saja disebut sebagai bentuk kasih sayang begitu ya. Namun memang tidak pada tempatnya, artinya ada perbedaan kesadaran di masyarakat ini. Tapi bagaimana kalau dari DPR sendiri melihat mungkin ada strategika dari Komisi 8 untuk kemudian bisa meningkatkan begitu ya pemahaman kepada masyarakat tentang batasan interaksi yang pantas dan tidak pantas antara orang dewasa dan anak-anak, mungkin terutama di kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan begitu ya. Ini sangat sensitif sekali, Pak Nanang. Baik, saya melihat hal ini adalah menjadi ranah yang abu-abu. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Agama mencoba menawarkan bagaimana kalau kita melakukan terhadap dai-dai ini. Tetapi rupanya penolakannya juga luar biasa, akhirnya tidak jadi terlaksana. Kita coba melirik ke negara tetangga, di sana seorang dai itu tidak bisa sembarangan kalau tanpa ada izin berbicara, tidak seperti kita di sini, los. Jadi mungkin ada baiknya diatur agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan saya melihat di lapangan
para dai yang baru pulang sekolah dari luar negeri, ini tiba-tiba mengkafir-kafirkan semua, membid'ahkan semua. Hal ini sebenarnya yang mereka harus di-training menyesuaikan dengan kondisi kita di sini kan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama. Jadi kesatuan itulah diaturnya. Karena kita terdiri dari berbagai agama. Kalau kita ingat ke Piagam Jakarta, para alim ulama umat Islam pada zaman itu rela melepaskan kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus bisa juga menata kota internal sendiri, bagaimana agar dai-dai ini benar-benar menjalankan dengan kaidah-kaidah yang kita miliki, utamanya dari segi agama dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Kadang-kadang norma-norma ini tidak sama antar negara, dan seringkali inilah membuat perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik tingkat internal. Itu saja dari saya. Oke, baik. Kalau dari Gus Hans, saya ingin Gus Hans menanggapi jawaban dari Pak Nanang tadi, sependapatkah atau ada pandangan lain dari Anda, Gus Hans? Oh iya, saya juga berharap para netizen juga memperhatikan ada sesuatu yang juga jauh lebih bahaya lagi dari sekedar seperti ini. Bukan berarti saya mengecilkan kasus ini ya, tetapi budaya takfiri itu juga harus kita kita waspadai, bagaimana nanti itu akan bisa mencederai kekompakan dan juga kerukunan beragama dalam konteks beragama Islam yang ada di Indonesia ini. Banyak kan sampaikan oleh tadi beliau bahwa lulusan dari luar negeri tiba-tiba datang langsung membid'ah-bid'ahkan, mengharap-harapkan dan menganggap yang tidak sesuai itu kafir dan sebagainya. Justru itu yang malah meresahkan di dalam konsep dakwah kita. Dakwah kita mestinya kan harusnya merangkul, bukan malah mukul gitu kan. Tetapi mereka justru akan menyerang itu. Kembali lagi ke masalah yang disampaikan, yang kita bicarakan ini, ya kita dengar semuanya, dia sudah minta maaf, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan memang menjadi problem ketika mau mensertifikasi penceramah. Karena kayak kasusnya misalnya Ilham ini kan produk culture, bukan sesuatu yang dia ingin mendaftarkan diri sebagai penceramah dan ikut les, ikut kursus dan distandarisasi dan sebagainya. BNSP pun nggak bisa menstandarisasi ini, gitu, karena memang ini betul-betul bottom up dan diterima oleh masyarakat, dan itu yang terjadi di masyarakat Jawa, dan yang harus kita lakukan adalah dengan merespon adanya Direktur Jenderal yang baru dengan pesantren, maka momen ini harus kita manfaatkan bagaimana cara kita mendekati para penceramah-penceramah yang lahir dari pesantren, yang memang tumbuh secara kultural, itu bisa tertata dengan baik, dengan semangat yang sama. Nah, inilah yang saya harapkan, mudah-mudahan ada manfaat dari di keputusan dari Pak Prabowo untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pesantren, yang saya harapkan bisa menghasilkan sebuah produk-produk para penceramah-penceramah kultural yang lebih bisa memahami kondisi yang ada sesuai dengan respon para masyarakat yang ada. Tapi kalau dengan kita melihat dengan adanya kasus ini begitu ya, apakah ini juga berpotensi untuk kemudian mencederai begitu ya adanya kelembagaan baru yakni Dirjen Pesantren, menurut Anda seperti apa, Gus Hans? Justru malah ini menunjukkan kan baru diputuskan seminggu 2 minggu ini belum ada pejabatnya. Maka menurut saya justru segera saja ditunjuk dirjennya siapa, biar kita segera jalan, dan di dalam Direktorat Jenderal itu isinya apa saja. Maka seakan-akan justru malah ditunjukkan sama Gusti Allah, oh ternyata yang harus dilakukan dulu ini gitu kan. Gitu. Jadi malah menjadi bagus agar kita pada saat penyusunan di dalam struktur organisasi itu ya memang sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Oke, artinya memang sebuah perbaikan yang kemudian bisa langsung dilakukan begitu ya, bisa langsung dikerjakan oleh Dirjen Pesantren nanti. Kalau begitu saya ingin ke Pak Iksan juga tadi sepertinya sudah senyum-senyum begitu saat mendengarkan jawaban dari Pak Nanang. Pak Iksan, saya ingin tanggapannya tadi seperti apa? Ya, apa yang disampaikan Nanang itu benar ya. Jadi belakangan ini memang kita disuguhkan oleh para dai yang sering menganggap orang lain salah. Kecuali kelompoknya, apalagi tadi sudah kafir-kafirkan, istilahnya kelompok takfiri tadi. Tetapi kan yang seperti ini dakwahnya pasti kalau
kita di Indonesia tidak akan punya tempat. Nah, itu saja, nggak apa-apa. Mereka mungkin mengalami shock culture, kata Pak Nanang, karena dia belajarnya mungkin di Mekah 2 bulan, tahun, ya. Kemudian pulang ke sini dia ingin menunjukkan kepiawaiannya. Padahal kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama, ya, itu yang sudah 40 tahun di Mekah dan 25 tahun di London, itu kalau pulang ke sini ya pakaiannya ya seperti ini, pakai kopiah, pakai batik, saya pakai baju putih ya, dan ini dingin pakai sal di ruangan. Ya, jadi biasa saja gitu. Dan meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Maka tadi di dalam standarisasi dakwah Islam Indonesia itu harus memiliki wawasan kebangsaan. Itu penting, karena kalau tidak, itu orang menjadi apa gitu, menjadi Arabisasi kah, kan gitu loh. Padahal Islam kan nilainya bukan pakaiannya. Gitu, yang justru menakutin ya, pakaiannya putih-putih panjang, pakai jenggot panjang itu botak, ya kan? Itu malah nakutin. Yang biasa saja, seperti halnya orang-orang kita dahulu yang muslimah ya, kerudung ya kan, untuk aurat. Kemudian yang yang laki-laki ya berbusana berbatik atau berputih pakai kopiah. Ini kan identitas bangsa nih. Kayak Gus Han tuh kan ganteng kan. Oke, baik. Kalau Pak Nanang tuh kan juga keren tuh kan pakai kopiah gitu kan. Iya. Seluruhnya juga ini keren nih sudah pakai kopiah. Bangsa Indonesia tuh kayak gitu. Iya. Identitas bangsa, oke baik. Nah, kalau begitu saya juga terakhir ingin ke Pak Nanang. Pak Nanang, tadi juga kita sempat menyinggung begitu ya, bahwa kemudian permasalahan ini, kasus ini semata-mata seakan-akan begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Gus Han adalah seperti menjadi hidayah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu, untuk kemudian bisa disegerakan nanti mendapatkan tempat khusus, perbaikan khusus, khususnya adalah di Dirjen Pesantren. Apakah hal tersebut juga akan ikut didorong serta-merta oleh pihak DPR RI, standarisasi dan juga etika dalam berdakwah, seperti apa? Ya, tentunya nanti Dirjen Pondok Pesantren akan membuat konsep-konsep programnya seperti apa, setelah itu nanti kita evaluasi. Tapi saya yakin dengan adanya kasus ini juga memberikan hikmah bahwa ini akan mempercepat tugas-tugas Pondok Pesantren, Dirjen Pondok Pesantren, dan melaksanakan tugas-tugasnya untuk lebih menertibkan lagi bagaimana tata cara berdakwah di Indonesia. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Kalau begitu ini juga bisa kita ambil pelajaran begitu ya, bagaimana kemudian ini memang tidak elok ataupun tidak juga elok secara etika begitu, terutama adalah di ruang publik, di depan masyarakat umum begitu. Yang pasti ini juga tidak menyentuh dari perdebatan ranah hukum begitu, sudah diberikan sanksi-sanksi sosial yang didapatkan langsung oleh Gus Elham begitu. Namun yang pasti nanti ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi ke depannya bagi pendakwa-pendakwa lainnya, dai-dai lainnya. Terima kasih atas pandangan dan juga waktunya Gus Hans, kemudian juga Pak Nanang maupun juga Pak Ihsan. Salam sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, Gus Hans, terima kasih.